baca kisah para sahabat, orang tuh makin sering menangis, makin sering tafakur, makin dalam ilmu hikmahnya. Orang kadang sering tafakur, terus di hatinya tuh dilembutkan dengan air mata, karena air mata ini membersihkan jiwa, membersihkan hati, sehingga makin lama makin lembut, peka banget. Tafakur, nangis, makin peka. Tafakur lagi, nangis, peka. Terus aja gitu. Ternyata ini pendidikan luar biasa loh. Bahkan kalau nggak sekolah pun cukup tafakur aja, ini udah jadi orang hebat nih. Nggak usah sekolah yang sifatnya akademik misalnya. Walaupun itu sesuatu yang baik. Dia nggak sekolah akademik pun, dia kerjanya tafakur aja setiap hari, itu aja udah menjadi orang yang luar biasa. Karena ini adalah sekolahnya para nabi. Ini mata kuliahnya para sahabat. Ini materi pendidikannya keluarga-keluarga para anbiya, tafakur. Dan ini sudah jarang dibahas di sekolah-sekolah kita. Kalau tidak dibahas di sekolah, harusnya dibahas di rumah, tetapi juga di rumah sedikit. Kalau teman-teman tahu, saya awal tahu dakwah itu gara-gara tafakur. Dulu ketika saya sekolah, pesantren namanya. Pesantren kita itu pesantren modern, campur ikhwan akhwat. Sehingga tetap aja namanya campur, ada kenangan-kenangan kayak gitu-gitu deh. Ada yang suka-sukaan gitu ya, kecuali saya doang. Kenapa? Karena saya nggak ada yang mau. Untung ya, untung saya fisik biasa aja, wajah biasa aja. Terus juga secara materi keluarga saya orang miskin. Terus prestasinya juga nggak unggul-unggul amat, sehingga tidak ada yang mau. Kalau pengen sih pengen, cuma nggak ada yang mau, gimana ya? Dan saya mah apa tuh kan? Jadi nggak ada aja adegan-adegan kayak gitu. Belum lagi nanti pesantren kita itu pernah menjadi pesantren yang ikut lomba band. Malah salah satu band yang cukup terkenal di Aceh tuh dari pesantren. Biasanya anak band mah dari SMA, ini mah dari pesantren. Dulu lagunya tuh lagu-lagu yang agak-agak underground. Jadi pesantren lagunya underground. Tapi macam-macam, ada yang seleranya dangdut aja, kuc-kuc hotahe. Ada yang underground, ada yang pop, Westlife dulu mah masih masa-masa Boyzone, The Moved, gitu-gitu deh. Ini pesantren. Kalau saya karena senang reggae, Bob Marley. Jadi lagu-lagunya tuh lagu-lagu reggae. Sampai akhirnya, dan waktu itu udah ada Raihan, Hijaz, lagu-lagu nasyid, kita mah nggak suka lagu-lagu nasyid. Dianggap cemen. Sampai akhirnya suatu hari ketika lagi liburan sekolah, saya lagi main bola di depan masjid. Masjid di Aceh itu kan halamannya luas-luas tuh. Kita bisa main bola di depan masjid. Ternyata di masjid itu lagi ada jamaah tablik khuruj di situ. Kan jamaah tablik mah khuruj antar masjid ke masjid ya, 3 hari, 40 hari gitu. Ada jamaah dari Pakistan lagi khuruj di masjid saya di Banda Aceh. Pas kita lagi main bola, pas istirahat habis main bolanya habis asar, mendekati maghrib kita istirahat, dipanggil sama salah satu amir jamaah dari Pakistan yang lagi khuruj di situ. Sini gitu, pakai bahasa Inggris. Come here. Akhirnya saya datang, duduk di sebelah dia senyumin aja, senyum orang soleh. Dari senyumnya aja udah nambah iman ya. Kalau senyum kita kan mematikan, ini senyumnya menghidupkan. Ada orang yang senyum mematikan hati, ada orang yang senyumnya menghidupkan hati. Makanya cewek-cewek kalau nggak posting, senyumlah yang menghidupkan hati. Senyumnya ditutup dengan cadar, jadi nggak kelihatan. Kalau senyum kita berlebihan, malah mematikan hati orang yang ngelihat. Ini orang soleh senyum ke saya, jadi saya kayak dapat ilham, dapat hidayah gitu. Oh, orang soleh ya gitu. Jadi orang yang di pesantren nggak tahu apa-apa tentang agama, hanya belajar teori saja. Saya tahu fikih sholat, saya tahu fikih puasa dan seterusnya, belajar fikih, tetapi tidak punya semangat yang baik, tidak menjadi orang yang soleh, yang berimbang dengan ilmunya. Sampai amir atau pemimpin jamaah ini bilang ke saya sambil nunjuk ke langit. What's that in Indonesian? Apa itu dalam bahasa Indonesia, kata dia. Saya bilang langit. Kata dia, langit Allah cipta. Tunjuk ke pohon. Saya bilang pohon Allah cipta, kata dia. Dia cuma tahu bahasa Indonesia Allah cipta aja. Terus dia tunjuk, ada sapi yang lagi merumput di depan masjid.
Itu sapi Allah cipta. Gitu aja terus, setengah jam Allah cipta, terus Allah cipta. Tapi setelah Allah cipta, saya ngerasa ada sesuatu yang beda di dalam jiwa saya. Jadi kayak orang yang baru sadar dan baru bangun dari tidur. Itu luar biasa, kerasa banget di hati kita. Ini namanya fiqhul qulub. Pemahaman yang paling baik itu dirasa di hati, bukan hanya difahami dengan logika. Dan itulah yang disebut dengan fikih dalam Islam. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Diajarkan oleh orang-orang ahli hikmah, materinya adalah kebesaran-kebesaran Allah dan akan sampai ke dalam hati, bukan menambah wawasan. Wawasan apa? Orang saya juga udah tahu. Langit, orang saya yang ngasih tahu. Pohon, sapi, batu, segala macam, gunung, karena rumah saya itu dekat laut, dekat gunung. Jadi kita nggak bolang banget. Jadi anak kalau saya nonton si bolang tuh kayak nonton masa kecil saya. Kadang di laut, kadang di gunung. Kalau kita haus tinggal pergi ke kebun wakaf. Di Aceh tuh banyak kebun wakaf. Tinggal petik aja buah kelapa, petik, manjat, petik sendiri, kupas sendiri. Banyak anak Aceh tuh ngupas kelapa itu nggak pakai golok, ngupas kelapa pakai gigi. Kelapa muda dikupas pakai gigi, kayak ngupas mangga. Makanya kita nggak pernah ke dokter gigi, copot sendiri gitu. Langsung ngupas pakai gigi, terus digeprok gitu, udah aja minum air kelapa. Pokoknya si bolang banget lah. Jadi dekat laut, dekat gunung, gunungnya kelihatan, lautnya kelihatan. Tanya, laut, saya bilang Allah cipta karang, Allah cipta gunung, Allah cipta awan, Allah cipta, dan seterusnya. Lama-lama jadi kayak nambah iman sendiri gara-gara kalimat Allah cipta. Dia mengajarkan saya tafakkur. Akhirnya sejak saat itu saya mulai rutin khuruj, ikut jamaah tabligh. Namanya khuruj pelajar, setiap bulan 3 hari. Setiap bulan khuruj. Sampai di Mesir saya masih khuruj. Baru saya berhenti khuruj, walaupun tetap berteman dengan teman-teman jamaah tabligh, tetap respect dengan dakwah mereka, gara-gara ada insiden di Mesir. Bukan insiden dimarahin orang. Kalau insiden dimarahin orang udah sering lah, namanya tabligh ya, biasa dimarahin orang. Ngapain kamu sini segala macam? Masya Allah, gitu aja kita mah nggak ngelawan ya. Baru ada insiden yang buat saya berhenti itu apa? Saya lagi bayan. Saya di Mesir itu kelas tahun kedua lah, semester 3, tahun kedua di Al-Azhar. Saya bayan, kan di tabligh mah kalau lagi di masjid ada namanya bayan, ceramah di depan. Saya bayan 1 jam. Setelah selesai bayan ada seorang bapak-bapak salaman sama saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ternyata tadi itu duduk di depan saya. Siapa namanya? Saya sebutin. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, belajar di mana? Di Al-Azhar, saya bilang. Kata beliau, saya ini ngajar di Al-Azhar, profesor kamu. Wah, ternyata yang dengar bayan saya adalah dosen saya sendiri, cuman beda semester gitu. Dosen tafsir Al-Quran semester terakhir, yang nanti saya akan ketemu beliau kalau nanti udah semester terakhir. Saya itu dosen kamu di Al-Azhar. Nih ya, kamu tuh tadi pas bayan banyak salah. Aduh, banyak informasi yang keliru, banyak hadis-hadis yang gak kayak gitu, banyak tafsiran yang keliru dan seterusnya. Oh gitu Prof, maaf saya nggak tahu segala macam. Makanya kalau kamu mau belajar, udah aja nggak apa-apa kamu khuruj, nggak apa-apa kamu berdakwah, tetapi jangan bayan dulu, karena bayan itu menyampaikan ilmu. Kalau nggak paham bisa membahayakan orang yang mendengar. Akhirnya saya minta maaf, dan sejak saat itu saya tidak berani lagi untuk bayan. Mulai saya belajar ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Saya tinggal di pelosok yang banyak tokoh-tokoh ikhwannya. Salah satu guru ikhwan saya, Profesor Dr. Abdurrahman Uwais, meninggal dalam kudeta militer di Mesir, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Dan foto beliau tersebar di koran, saya tahunya di Indonesia beliau ditembak. Dan itu orang soleh banget, udah soleh baik lah gitu. Setiap beliau nggak pernah mengambil gajinya di kampus. Diambil sih 1.000 pon, tetapi setelah diambil langsung dibagi-bagi kepada mahasiswa. Saya sering dibagikan gaji beliau. Ditanya, kalau udah gajian langsung pergi ke kos-kosan mahasiswa Indonesia, nanya, anak-anakku udah pada beli buku belum? Belum Prof gitu. Ini beli buku, udah aja dibagi-bagi untuk beli buku kuliah. Udah pada bayar uang kuliah belum? Belum, bayarin kalau yang nggak dapat beasiswa. Bulan ini udah belanja beras belum, atau gandum atau apa? Kita mah pasti jawabannya belum, nama mahasiswa ya belum aja. Masalahnya belum aja semuanya. Untung si dokternya nggak kok belum aja nih jawabannya. Kasih aja setiap bulan tuh
Habis gaji beliau 1.000 pound untuk membiayai kita-kita. Dan beliau hidupnya dari kebun. Dan setiap panen pasti datang bawa berkarung-karung hasil panen adas, kemudian gandum segala macam dibawa untuk mahasiswa. Ada yang zakat, ada yang sedekah, ada yang hadiah. Orang yang solehnya luar biasa. Saya kenal banget dengan beliau. Tidak sombong sama sekali. Rajin menabung. dan tidak sombong. Intinya teman-teman, saya sendiri ngerasa bahwa tafakur itulah yang mengantarkan saya kepada dakwah. Sehingga tafakur ini menjadi salah satu di antara amalan yang saya rasa cepat sekali menambah keimanan. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya adalah yang paling senang tafakur itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu hobinya tafakur banget. Sehingga karena Abu Bakar ini orang yang sangat rajin tafakur dan berkorban yang paling banyak untuk agama Allah, Allah kasih dia hikmah yang lebih dibandingkan sahabat yang lain. Sampai tingkat hikmahnya itu kepada kepekaan jiwa, yang kalau kita mungkin nyebutnya dengan istilah basiroh, punya kepekaan jiwa. Itu Abu Bakar. Salah satu contoh kepekaan jiwanya, beliau memahami teks, memahami Al-Quran lebih dalam daripada sahabat yang ngerti tafsir. Makanya saya bilang, belajar Al-Quran jangan hanya membaca teks, jangan hanya membaca tafsir, jangan hanya membaca syarah hadis, tapi tafakur juga. Karena ketika kita udah tafakur, kita akan memahami itu lebih dalam daripada orang yang ahli secara wawasan dan teori. Abu Bakar membuktikan itu. Contohnya ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ayat ini turun, ayat tentang sempurnanya agama, sudah lengkap semua syariat, maka semua para sahabat itu bertakbir karena bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, syariat sudah lengkap, bertakbir semuanya, kecuali Abu Bakar menangis. Mereka mengira ayat ini adalah ayat berita gembira, agama sudah sempurna, akan dimenangkan oleh Allah. Berarti ini ayat berita gembira, mereka bertakbir. Sedangkan Abu Bakar menangis. Lalu orang-orang bertanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, memang ini adalah ayat berita gembira. Tetapi di sisi yang lain, ketika Allah sudah menyempurnakan agamanya, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan jika tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Tuhannya dan akan berpisah dengan kita. Baru para sahabat menangis semuanya. Jadi loadingnya beda. Kalau Abu Bakar tuh nggak ada buffering, cepat gitu. Kenapa nggak ada bufferingnya? Loadingnya cepat karena beliau punya kepekaan jiwa yang lebih dan memahami teks lebih dalam daripada orang ahli tafsir. Ibnu Abbas saja nggak sepaham itu. Padahal Ibnu Abbas ini hibrul ummah, ahli Al-Quran. Salim Maula Abi Huzaifah, hamil Al-Quran. Ibnu Mas'ud, qari'ul Quran, qari'nya Nabi SAW. Tetapi ketika turun ayat ini, mereka memahami secara teori. Abu Bakar memahami apa yang ada di balik itu, namanya hikmah. Karena hikmah itu sesuatu yang dibaliknya, yang tidak akan terlihat hanya dengan pemahaman teoritis atau ilmiah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Baru mereka pada nangis. Gitu juga ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, saat Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, semua orang wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang dulunya memusuhi Islam sekarang menjadi pembela Islam, seperti Ikrimah, seperti Sofwan, seperti Suhail. Banyak orang-orang yang benci kepada Islam sekarang menjadi pemeluk Islam. Sehingga seolah-olah dakwah ini sudah berada di puncaknya, sudah menang. Maka Abu Bakar pun menangis. Orang-orang bertanya lagi, ya Abu Bakar, bukankah hari ini hari bahagia? Ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam dan dakwah kita sudah dimenangkan, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, ma ba'dal kamali illa nuqsan. Tidak ada yang terjadi setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Artinya kalau udah sampai di puncak, maka yang setelahnya adalah penurunan. Dia bisa melihat sesuatu yang setelahnya.
Kalau kita masih belum di puncak, berarti ini akan naik terus nih. Tapi kalau udah di puncak, yang setelahnya adalah turunan. Maka tidak ada setelah hari ini yang penuh dengan kesempurnaan kecuali kekurangan. Dan apa yang dimaksud dengan kekurangan? Yang pertama kekurangan itu adalah kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu nukson pertama yang sangat menyedihkan. Nukson kedua, terjadinya fitnah, di mana orang-orang banyak yang keluar dari Islam dan munculnya nabi-nabi palsu. Fitnah di zaman Abu Bakar. Tetapi di balik semua itu tetap menunjukkan bahwa punya firasat yang dalam, karena Abu Bakar ini orang yang suka tafakur, dan dengan tafakur itu Allah melembutkan jiwanya sehingga Abu Bakar dikenal dengan orang yang istilahnya raqiqul qulub, raqiqul qalb, orang yang hatinya lembut sekali, peka banget. Raqiqul qalb, hatinya riqqah, sangat lembut. Bahkan ketika Rasulullah sakit, lalu Rasulullah meminta Abu Bakar yang jadi imam, kan suruh Abu Bakar untuk menjadi ya'ummun nas, menjadi imam bagi orang-orang. Kata Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, cari Abu Bakar, suruh dia jadi imam. Lalu Bilal mencari-cari Abu Bakar, nggak ketemu. Mungkin Abu Bakar lagi di kebunnya atau di pasar. Karena ini sudah waktunya sholat, akhirnya Bilal berinisiatif menyuruh Umar jadi imam. Bayangin, ini ijtihadnya Bilal. Karena menurut Bilal kalau nggak ada Abu Bakar ya Umar. Dan benar juga, sesuai dengan nanti urutan khilafah, habis Abu Bakar Umar. Jadi Bilal juga ngerti. Cuman dalam hal ini Rasulullah nggak setuju. Begitu Umar kata Bilal, ya Umar, kamu jadi imam, Rasulullah nggak bisa ke masjid, lagi sakit. Oh gitu, ya udah dikumpulin orang. Begitu Umar bertakbir, kan suara Umar itu keras banget tuh, Allahu Akbar. Dan Nabi rumahnya di sebelah masjid. Mendengar suara Umar, apa kata Nabi? La, amma hadza fala. Jangan, kalau yang ini jangan nih, jangan, kata Rasulullah. Teriak dari dalam rumahnya. Langsung Umar membatalkan sholat, nyari Bilal, dipukulin Bilal sama Umar. Lo, ngapain lo nyuruh gua jadi imam? Rasulullah aja gak setuju, kata Umar. Nabi saking gak setujunya tuh sampai teriak-teriak, la, gak boleh, yang ini gak boleh jadi imam. Maksudnya gak boleh dia jadi imam selama masih ada Abu Bakar. Akhirnya Umar langsung balik badan nyari, pok Bilal. Aduh Umar, ya Bilal, celaka kamu, kata Umar. Kenapa kamu suruh saya? Sementara Rasulullah gak setuju. Kata Bilal, emang sih Rasulullah tuh nyuruhnya Abu Bakar, cuma gak nemu. Saya udah ngepo-ngepoin, gak ada yang aktif handphonenya. Di miss call gak diangkat, di japri gak dibaca, gak ke-read aja tuh. Atau gimana, ini udah waktunya sholat. Akhirnya semuanya pada dikerahkan nyari-nyari Abu Bakar. Pas Abu Bakar datang, baru Abu Bakar menjadi imam dan Rasulullah diam, setuju dengan keimaman Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar jadi imam, Aisyah protes. Karena Aisyah itu anaknya sendiri, anaknya Abu Bakar, protes. Ya Rasulullah, suruh orang lain, jangan Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang lembut sekali hatinya. Kalau dia jadi imam, saya khawatir lebih banyak menangisnya daripada bacaannya. Bayangin, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah aja nangis. Ini kapan selesainya nih, nangis melulu. Karena Abu Bakar itu kalau baca Quran, satu ayat baca, nangisnya kayak udah baca satu lembar. Baca lagi satu ayat, nangisnya lama seperti baca satu lembar. Nangis saja karena hatinya lembut dan dia paham sesuatu yang tidak difahami secara teori, tafakur. Sampai pada waktu subuh, setelah setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Ini hari subuh terakhir Rasulullah sebelum wafat. Itu hari terakhirnya Rasulullah di muka bumi. Rasulullah berdiri dalam keadaan lemah, keringetan, lagi meriang berat, dan itu sakit keras beliau memaksakan berdiri. Dan Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah antara kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Maka hamba itu pun memilih untuk kembali kepada kekasihnya karena dia rindu kepada kekasihnya. Langsung Abu Bakar yang duduk di depan mimbar nangis. Umar terus menoleh Abu Bakar. Abu Bakar, ngapain nangis? Bisa aja itu yang dimaksud adalah Bani Israel, laki-laki itu adalah Bani Israel. Jadi Umar memahami Nabi lagi berkisah nih. Ada seorang laki-laki yang diberikan pilihan
mau kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Dia memilih kembali kepada kekasihnya karena tidak tahan dengan rindu kepada kekasihnya. Oh, ada ya Bani Israel. Kirain sama Umar Bani Israel orang soleh. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Umar, tahukah kamu siapa laki-laki itu? Kata Umar, emang siapa? Dialah Rasulullah SAW. Beliau ternyata sudah diberikan pilihan untuk kembali kepada Allah atau tetap bersama kita, dan beliau telah memilih untuk kembali kepada Allah. Baru satu masjid nangis. Selalu aja gitu. Beda. Yang satu udah nangis duluan, yang lain, oh ya udah nangis deh. Nangisnya nunggu komando dari Abu Bakar. Dan itu juga luar biasa ya, Rasulullah mah nyawanya ditawar ya. Rasulullah mau meninggal enggak? Mau dong gitu. Rasulullah mau meninggal atau mau tetap hidup ya Rasulullah? Meninggal aja deh Rasulullah mah. Kalau kita coba, Ustaz, mau meninggal sekarang? Oh jangan dong, saya belum beres ya, segala macam alasan modus gitu ya. Jangan meninggal sekarang, tuh ombak lagi bagus tuh. Ntar aja kalau pulang dari Batu Karas misalnya, ombak dulu. Ini artinya Rasulullah itu sampai nyawanya aja ditawar sama Allah. Malaikat yang datang tuh nggak enak hati, cabut nggak ya, nggak tega, kayak seorang dokter mau nyuntik anaknya sendiri. Kalau nyuntik anak orang kan nyuntik aja kan ya. Atau mau mengkhitan putranya sendiri kan, gimana nih, kasihan nih anak saya, udah kamu nggak usah dikhitan aja deh. Padahal dia dokter ahli khitan, yang orang lain mah dikhitan aja, dia mah nggak berani karena nggak tega. Begitu malaikat mau mencabut nyawa Rasulullah, malaikat nggak tega, nyabut dikit-dikit. Pas Rasulullah mengatakan sakit gitu, oh ya tante, jangan, dilepas sama malaikat. Jadi nyawanya tuh mau dicabut, dilepas lagi. Sakit ya Rasulullah, maaf, nggak jadi lagi tuh. Cabut lagi nggak jadi. Bukannya Rasulullah mudah, susahnya mungkin kadang-kadang malaikat nggak tega tuh. Jadi pelan dicabut, Nabi kesakitan langsung dilepas lagi. Saking cintanya malaikat kepada Rasulullah SAW, sampai nggak tega banget mau nyabut nyawa Rasul. Belum lagi nanti malaikat Jibril duduk di sebelah Nabi, seolah-olah kayak sahabat dekat banget megangin Nabi. Pas Nabi lagi dicabut nyawanya ngelihat ke arah Jibril, Jibril berpaling. Sampai Nabi bertanya, ya Jibril, apakah engkau benci melihat wajahku? Kata Jibril, bukan ya Rasulullah, saya nggak tega. Coba bayangin, adegannya sampai segitu banget tuh. Rasulullah lagi dicabut nyawanya, Jibril nggak mau ngelihat. Gini aja Jibril, coba bayangin Jibril yang perkasa, tiba-tiba jadi gitu, nggak mau ngelihat. Aduh, nggak tega aja Rasulullah dicabut nyawanya. Coba kalau yang lain, yang mana orangnya diliatin gitu ya, ditonton sama malaikatnya. Ini mah nggak ditonton karena malaikat nggak tega. Dan ternyata Abu Bakar faham tentang hadis itu. Umar nggak paham. Ini orang yang rajin tafakur.